Nah, ini suasana jam 4:03 waktu Madinah ya. Ini sholat subuh, kita mau sholat subuh. Ini kalau 3:30 memang Masjid Nabawi ini masih sepi. Ini kan sepi ini nih. Karena, nah ini saya tunjukkan pemirsa, ini jadwal sholat subuh di Masjid Nabawi. Saya bacakan ya. Ini lihat, ya. Sholat fajar itu 5:45. Di sini azannya nanti jam 4 kurang seperempat, jam 4 kurang seperempat itu sudah azan pertama. Nah, nanti subuh itu jam 5:45, dimulainya jam 5, selesainya hampir setengah 6. Sekali lagi ya, subuh itu jam 5:45 itu azan, kita sholat. Nah, ada azan pertama itu jam 4 kurang 15 menit, itu azan pertama. Itu untuk kita tahajud. Jadi semua peserta, semua jamaah di Masjid Nabawi ini itu mereka tahajud baca Quran. Nanti jam 5:45-nya adalah azan subuh. Kita sholat fajar. Nah, mulai sholat itu jam 5, selesai hampir jam setengah 6. Nah, di sini jam 3:30 Masjid Nabawi masih sepi. Duhurnya jam 12:29, asarnya 3:30, maghribnya 5:50, isanya jam 7:20 ya. Ya, ini pemirsa. Oke, ini saya sorot. Ya, ini saya sorot. Ini tadi saya masuk masih sepi ya. Masih sepi, tapi nanti kalau udah 4:30, ini Yudi sama Adul sedang sholat. Tadi udah sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu sunat taubat, sunat hajat, dan Yudi sama Adul mau sholat tahajud 8 rakaat. Udah itu doa, udah itu baca Al-Quran. Nah, ini pemirsa, ini masih sepi ya. Nah, ini sepi. Ini orang mulai masuk. Ini banyak orang nih, orang Uzbekistan rata-rata ini. Kalau orangnya merah kayak Cina itu rata-rata Uzbekistan, Turkmenistan. Nah, ini masih sepi ya. Ini masih sepi. Oke. Ini saya sendiri ya. Oke. Nah, ini biasanya. Oke. Ini saya akan sorot di luar. Nah, ini di pelataran Masjid Nabawi. Saya katakan masih sepi ya. Nah, ini lihat sepi ya. Ini sepi, tapi nanti tunggu jam 4:30 ya. Ini kalau mau sholat di dalam Masjid Nabawi itu datanglah 3:30, terakhir paling tidak jam 4. Kalau sudah 4:30, 4:30 udah di dalam nggak dapat tempat, di luar ini pun sudah sangat penuh ya. Ini suasana ya, tuh ya. Oke, ini masih sepi ya. Sekali lagi, kalau kita ingin sholat di dalam Masjid Nabawi, datanglah 3:30 sampai jam 4 ya. Tapi kalau kita datang 4:30, di dalam sudah nggak dapat tempat, di luar pun sudah sempit-sempitan. Kalau kita datangnya jam 4:30 atau mendekati jam 5, karena jam 5:15 itu sudah azan ya, sudah azan. Ini pemirsa, oke. Ini oke, saya sendiri ya. Nah, ini Kuba Git 5 ya. Ini nih Kuba. Ini askarinya, ini askari penjaga gitu. Ternyata alhamdulillah kita bawa foto di dalam pun nggak apa-apa, tapi kalau waktu sholat jangan. Kalau udah mau azan bahaya, dia ambil askari nanti. Oh, yaudah. Yud, Don, cepet Don ke sini Don. Tuh Adun ya, oke. Pemirsa. Nah, ini ya, ini payungnya ya, lihat tuh payungnya tuh, orang udah mulai berdatang. Ini kalau pagi sama sore, waduh, terutama sore. Kalau sore mulai dari jam 4 sampai menjelang maghrib, rame dan sejuk hawanya.
pagi pun juga nikmat ya. Pagi pun nikmat pemirsa. Ini kesempatan siapapun ya. Saya doakan seluruh sahabat-sahabat saya di Pasca Sarjana niatkan umroh, sisihkan uang untuk umroh, karena umroh yang paling murah kan 26 juta. Anda sudah bisa umroh bersama istrimu tercinta, bersama suamimu tercinta, syukur bersama anakmu tersayang. Lakukanlah umroh. Kalau Anda tidak niat, tidak mengumpulkan duit, Anda sia-sia nanti sampai usia 50, 55, 60 Anda belum umroh. Ya, sekarang silakan daftarkan haji sesegera mungkin. Kalau tidak Anda daftarkan haji, nanti ada beberapa teman kita di kampus IAIN sudah menjelang pensiun, daftar haji saja belum. Begitu ditanya kenapa belum punya uang, sebenarnya bukan belum punya uang, mereka terlena. Mereka terlena tidak menyisihkan uang untuk haji. Nah ini hati-hati ya. Ini orang sudah mulai berdatangan ya. Sudah mulai berdatangan, lihat nih, lihat. Oke. Nah ini askar melarang ibu-ibu nggak boleh. Ini perempuan mau sholat, ini khusus laki-laki. Jadi askar itu tentara ya. Ini ibu-ibu mungkin dari, nggak tahu nih, kalau mukanya bisa jadi dari Turkmenistan, dari Turki ya. Nah sini oke. Sahabat-sahabat ya akhi ini soal sismak ya akhi. Aku dah suruh sismak man ismuka mamnu ana la ada faqat li taswid li tazkirah man ismuka ya akhi. لا يا حاج ممنوع اوكي يلا لا بأس بها خلي بها عفوا هذا الأحساب في Indonesia يريد أن يعرف كيف هو مسجد نبوي كيف شكله هم يتسمون على الهاتف يا عزمي اسمي عزمي سراجودين كيف أشكال مسجد نبوي كيف عسكري عسكري ممنوع عسكري ممنوع ممنوع تصويره لا بأس به تسمع يا أخي Yalla. Nah ini ya, oke. Nah ini mulai berdatangan ya. Nah ini kalau yang badannya tinggi, ganteng, putih, bersih. Nah ini kayaknya dari Uzbekistan nih. Ini kayaknya jamaah dari Turkmenistan, Kazakistan, ya. Ini muka-mukanya kayak kemerah-merahan, biasanya dari negara-negara jajahan Rusia, jajahan Uni Soviet dulu nih. Ini dia. Ya. Oke. Masya Allah. Al-Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidun Kabir. Law nahnu nusalli fi Masjid Nabawi indana ajrun minallahi takriban alaf ajron law nusolli fi Masjidil Haram Makkah mi'ah alaf. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi itu pahala kita 1000 ya. Satu rakaat mungkin 1000, kalau 2 rakaat, kalau 100 rakaat belum baca Al-Qur'annya. Kalau di Masjid Haram, di masjid di Ka'bah, di Masjidil Haram kita mendapat 100.000 pahala. Kalau di Indonesia dimanapun kita sholat fardu itu, kalau kita sendiri pahalanya hanya 1, kalau kita jamaah pahalanya 27 ya. Sholatul jamaati ya bisab'in wa sholatul jamaati bisab'in wa isrina darajah. Ini hadis Nabi, kalau sholat jamaah itu di masjid 27 rakaat. Tapi kalau sholat kita sendiri pahalanya 1. Tapi kalau kita sholat jamaah di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000. 1 rakaat ya mungkin. Kalau 2 rakaat, kalau 3, 4. Kalau di Masjidil Haram kita mendapat pahala 100.000. Maka teman-teman, saudara-saudaraku, adik-beradikku, ponak-ponakanku, Anda nanti kalau datang ke Masjid Nabawi sama Makkah, ngelihat orang ini bahagia sekali. Mungkin
tourism ya, perjalanan para wisata paling nikmat bagi seorang muslim bukan ke Spanyol, bukan ke Amerika, bukan ke Perancis, ke Paris, bukan ke Singapura, bukan, demi Allah. Tapi datanglah ke Masjid Nabawi, datanglah Anda ke Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi kita akan ke tempat kisah perang Uhud, ke perang Khandaq, kisah perang Badar. Kita melihat Jabal Uhud, kita akan melihat Masjid Abu Bakar, kita akan melihat Masjid Umar bin Khattab, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Utsman bin Affan, Masjid Bilal. Kita akan melihat bekas perang Khandaq. Kita akan napak tilas bagaimana perjuangan Rasulullah. Jadi kita masuk dari Jeddah itu, kita sampai airport Jeddah, kita menuju Madinah itu 5 jam, 400 km. Mendekati kota Madinah itu dikelilingi gunung ya, bukit ya, bukan main. Ini keindahan. Maka 2 kota suci yang nggak pernah terjamah oleh angkatan perang, tidak pernah terjamah oleh senjata orang-orang kafir. Musuh-musuh Islam tidak akan bisa memerangi kota Mekah dan Madinah sampai datangnya hari kiamat. Ketika pasukan Mongolia menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, itu mereka lalu menghancurkan kekuasaan Islam di Syria. Tetapi tinggal satu kerajaan, yaitu yang dipimpin oleh Qutbi di Mesir, ya, kerajaan kalau nggak salah kerajaan Al-Ayyubi ya. Nah, pasukan Mongolia tinggal satu menghancurkan kerajaan Islam di Mesir. Kalau kerajaan Islam di Mesir Hulagukan bercita-cita akan menghancurkan Ka'bah, akan menyerang kota Madinah dan menyerang Mekah. Tapi Allah sudah berjanji 2 kota ini tidak akan terjamah dengan perang, tidak akan pernah terjamah. Tetapi mengapa Palestina, mengapa Masjidil Aqsa di situ dekat Masjidil Aqsa terjadi peperangan? Karena ingin ada satu tentara selain tentara Taliban yang berani menghadapi musuh dengan senjata yang sangat kuat, yaitu pasukan Hamas yang kita saksikan sekarang. Jadi kalau boleh kita katakan, justru tentara yang paling hebat setelah di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman dinasti Utsmani, kita mengira adalah pasukan Taliban. Ternyata menurut saya adalah justru pasukan Hamas. Yang kedua, manusia siapa yang paling menikmati di muka bumi ini di zaman kita ini? Yaitu orang-orang Hamas, pasukan Hamas. Ketika mereka menghadapi musuh, mereka sudah melihat surga di mata mereka. Maka Allah akan mengatakan, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zafan fala tuwallumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahaizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ayat ini Al-Anfal mengatakan kalau orang Islam, tentara Islam itu sudah berhadapan dengan orang kafir, kita nggak boleh berpaling. Kalau kita berpaling, kita terbunuh, kita akan masuk neraka jahanam. Tapi kalau kita tidak berpaling, kita membunuh mereka dapat pahala. Kalau kita terbunuh, kita akan masuk surga. Nah, ini yang saya katakan, manusia atau golongan atau kelompok mana yang paling menikmati hidup di muka bumi saat zaman kita? Bukan orang yang banyak uang, bukan raja, bukan, tapi adalah pasukan tentara Hamas yang sekarang berperang melawan pasukan IDF Israel. Itulah karena kenikmatan itu bukan karena materi, kenikmatan itu adalah kenikmatan yang bisa berjuang, mengangkat senjata dengan harta, nyawa. Mereka mempertahankan agama Allah. Ya Allah, ini pemirsa. Silakan tonton channel ini menginspirasi kalian
agar hidup semangat. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Dirikanlah sholat 5 waktu tepat waktu jamaah di masjid. Dirikan sholat sunnah rawatib minimal 12. Baca Al-Quran tanpa henti tiap hari. Berbuat baik, jauhkan dari perbuatan ghibah. Jangan makan uang yang haram. Silakan, Islam menyuruh kita untuk sekolah setinggi-tingginya, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta yang kita cari tanpa mendolimi orang. Jangan tergiur dengan indahnya dunia. Ya, Islam menyuruh kita untuk menguasai dunia, tetapi dengan cara yang Allah kehendaki. Islam, ingat hidup hanya sekali. Setelah kehidupan setelah kematian di muka bumi ada kehidupan abadi antara sorga dan neraka jahanam. Antara sorga dan neraka jahanam. Ya, itu saja pemirsa. Saya rasa cukup. Ini sudah mulai orang berdatangan. Yudi sana Yudi. Nah ini Yudi, ini Ngah, Wahdi, Amar, Yudi. Lihat ini udah sholat. Ini kita tadi datang 3:30. Ini masih sepi. Yudi, coba assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Bu, doakan Yudi. Menjadi anak soleh. Ngah, terima kasih. Yang telah membantu Yudi. Iya. Abang Wahdi, Bunga Silvi, Abang Amar, Bunda Dewi, apa namanya, Ngah Dewi. Terima kasih yang telah membantu Yudi. Bu Andin, Yudi minta maaf. Semoga Bu Andin bersama Udo menjadi suami istri sakinah mawaddah warahmah. Ya, sekarang Yudi mau terus sholat baca Al-Quran. Ya sana. Nanti diambil orang. Ya, Yudi sana. Abis ini Udo sana. Ya. Udah cepet. Ya, cepet Yud. Nanti diambil orang Yud. Nah itu cepet Yud. Ini ya. Ini. Nah ini orang mulai banyak nih. Ini mulai banyak. Nah ini. Oke. Ini dia. Ini Al-Maktabah Al-Ikturuniyah Al-Islamiyah. Islamic Electronic Library. Artinya perpustakaan elektronik Islam ya. Nah ini yang saya bilang tadi jadwal ya. Jadwal. Ya, terima kasih, itu saja pemirsa. Sekali lagi ya, ini saya ya. Yudi halo sini Yud. Halo Yud. Assalamualaikum. Adik-beradikku, ibuku yang terindah, Yudi doakan semoga kita semua menjadi ahli surga, bahagia dunia, bahagia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.